Lagi dan lagi di sini, yaitu istri Ganjar Pranowo, yaitu Atikoh, Ibu Atikoh. Wah, yaitu di sini membuat kejutan, yaitu apa? Ketika Neng Atikoh di sini mengunjungi, yaitu warga Lampung, bahkan di sini sambutannya sangat meriah sekali. Lagi dan lagi di sini, Ibu Atikoh, istri Ganjar Pranowo, membuat kejutan baru lagi. Ya, kita lihat pada waktu lalu ya, Jawa Tengah, bahkan sambutannya dari ibu-ibu, bahkan puluhan ribu di situ menyambut dari istri Ganjar. Di sini baru istri Ganjar loh. Dari istri Ganjar saja sudah menyedot puluhan ribu masyarakat di sini, apalagi Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Nah, di sini sangat mengejutkan sekali. Tiba-tiba di sini Atikoh, istri Ganjar, bahkan bisa menyedot perhatian masyarakat banyak. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Kesit, lagi dan lagi Ning Atikoh Ganjar menjadi magnet untuk warga Lampung, perempuan Indonesia kuat. Nah, seperti ini videonya. Di sini sangat keren sekali. Di sini menjadi daya magnet tersendiri ya, yaitu istri Ganjar Pranowo di sini. Ya, sangat meriah sekali. Di sini padahal masih istri Ganjar. Sangat antusias sekali ya. Warga setempat menyambut Ning Atikoh, istri Ganjar Pranowo di sini. Sangat keren sekali. Wow. Sangat keren. Nah, pasti di sini membuat lawan-lawan politik dari yang lain seperti Anies Baswedan dan bahkan juga Pak Prabowo di sini akan ya sedikit gemeter lah melihat aksi dari istri Ganjar Pranowo di sini. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Husnul Khotimah, Lampung merah total, menang total. Pendukung 02 jangan sampai lihat ini, nanti Ibu Atikoh difitnah lagi sama mereka. Sapa 10.000 Sri Kandi PDIP di Lampung, Siti Atikoh Ganjar, perempuan kokoh, Indonesia kokoh. Nah, memang dari berita-berita yang beredar, di sini hanya istri Ganjar yang bisa menarik simpatisan-simpatisan pendukung Ganjar Mahfud di sini dan juga simpatisan dari PDIP. Hanya Ibu Atikoh yang bisa blusukan-blusukan menyapa warga seperti ini. Kalau dilihat dari istri Anies Baswedan misalnya belum terlihat ya. Nah, dari sini saya penasaran juga kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini ketika sambutannya istri Ganjar bahkan juga sangat meriah sekali. Nah, di sini dari Iman Himawan, merah total katanya, kasihan sekali DPP P3 yang relawan Bang Sandiaga Uno yang punya warna hijau kok nggak dianggap. Contoh ibu yang setia. PDIP selalu memilih calon pemimpin terbaik buat bangsa dengan totalitas tulus dan konsisten dukung kepada calon presiden yang sudah diputuskan. Di sini dari Jimmy, saran sih untuk setiap kunjungan 03 jangan ada outfit embel-embel merah. Cukup pendukungnya biar lebih menarik simpatisan dari non partai. Kalau pendukung partai sebagian besar pasti Ganjar. Yang perlu ditarik pendukung 01 dan 02. Ya, di sini cukup masuk akal sekali. Tanda-tanda kemenangan wajah Ibu Atikoh sangat cerah. Salam waras, salam 3 jari. Kirain merah mawar sebanyak ini. Wow, sangat keren. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Kesit juga ya. Di sini terlihat sambutannya sangat meriah sekali di sini dan bahkan di sini juga sangat semangat sekali ya ketika mengadakan silaturahmi yaitu bersama istri Ganjar, Ibu Atikoh. Nah, dari berita sini yaitu tertanggal 9 Januari ya, apalagi pada waktu lalu tanggal 7 Januari terlihatlah Ganjar Pranowo sangat menguasai panggung di situ, sangat bisa menjaga emosi, sangat menjaga intonasi bicara dan lain sebagainya. Maka di situ mendapatkan nilai yang sangat bagus sekali oleh para pakar-pakar di situ, bahkan nilainya 8 lebih. Dan di situ juga tingkat emosi menurut pakar-pakar di situ juga emosi dari Ganjar Pranowo di situ bisa menahan emosi di situ, sangat keren. Jadi ya pantas saja lah kalau pada waktu debat capres
Ganjar bisa memikat hati para penontonnya. Jadi di sini ketika tanggal 9 Januari, ketika istri Ganjar berada di Lampung, di sini sambutannya sangat meriah sekali. Nah, di sini istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti, disambut ribuan ibu-ibu Sri Kandi saat safari politik di Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, dengan mengusung tema perempuan berdaya menuju bangsa unggul. Berdasarkan pantauan antara di lokasi, Selasa pagi, kedatangan Siti Atikoh itu disambut ribuan ibu-ibu yang telah menunggu dari pagi hari. Atikoh tiba di lapangan Kecamatan Tanjung Bintang dan langsung disambut oleh warga yang mengajaknya untuk bersuah foto. Dalam kegiatan itu, Siti Atikoh berkeliling mengunjungi puluhan sentra usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM kecamatan setempat, serta mengajak ibu-ibu untuk bersuah foto. Tidak hanya itu saja, kedatangannya juga disambut dengan kesenian khas Lampung dan tarian reog Ponorogo setibanya di lokasi safari politik di Kecamatan Tanjung Bintang itu. Nah, tidak hanya di sini saja loh, yaitu Ibu Siti Atikoh di sini ketika berkunjung di suatu tempat pasti mendapatkan respon yang meriah dari warga setempat. Ya, terbukti pada waktu lalu ketika berkunjung ke Solo misalnya, di situ sambutannya juga sangat meriah sekali. Jadi di sini menurut saya paket lengkap, yaitu Ganjar dan Pak Mahfud MD. Di sini bahkan juga dapat bonus lah, yaitu istri dari Ganjar Pranowo sangat suka blusukan. Jadi di sini menurut saya paket lengkap di sini. Ya, bahkan di sini juga masih trending topik Twitter, yaitu bahkan goblok di sini, yaitu Menhan Anies Baswedan nyebokin ayah Prabowo adalah kita. Nah, di sini saya penasaran ya, kira-kira di sini Anies Baswedan apa ya yang trending dengan Anies Baswedan. Nah, ternyata di sini juga ya pada waktu lalu Pak Prabowo Subianto menyebut atau merespon pernyataan Anies Baswedan yang memberikan nilai 11 dari 100. Di sini Pak Prabowo terlihat dendam ya di sini. Nah, di sini bahkan dari Ahmad Hussain, sebenarnya dari dulu Prof Mahfud bilang bahwa ia menolak dipasangkan dengan Anies agar koalisi pendukung tidak bubar. Tapi tidak sedikit pendukung Anies masih memandang negatif Mahfud karena ia menolak posisi itu. Saya melihat dalam diri Mahfud ada ketulusan khas orang Madura. Di sini bahkan juga dari Malika. Jadi begini Wir, Pak Anies itu ngasih gagasan, dibilang cuma pinter ngomong, dikasih data dibilang nggak bisa kerja, dikasih fakta dibilang nyerang personal. Pak Anies baru sekali nyapres dibilang ambisi, apa kabar yang 3 kali nyapres. Jadi clear ya siapa yang menjadi penguasa. Di sini bahkan juga dari Bang Nalar, ini serius. Ini Pak Prabowo serius sedang buat analogi Anies dengan contoh hewan. Ya seperti itu. Jadi di sini memang sangat mengejutkan sekali ya. Bukannya di sini Pak Prabowo ya seharusnya menjawab di debat Capres pada waktu lalu. Bukan malah seperti ini di internal di sini menjawab dari pertanyaan Anies. Menurut saya sangat lucu sekali. Seperti ini video dari Pak Prabowo Subianto. Yang luar biasa adalah ada manusia yang mukanya tebal banget, luar biasa. Saya kadang-kadang tidak bisa menjawab karena saking terkesimanya. Ada manusia yang macam begitu. Ada yang mengatakan, karena saya ini juga hobi saya pelihara hewan. Kita kasih makan ke hewan itu baik sama kita. Tapi ada manusia yang kita memberi dukungan, kita memberi segalanya, yang dibalas adalah kedengkian. Wow, di sini terlihat curhat dan terlihat Pak Prabowo kesal ya, yaitu dengan Anies Baswedan. Wow. Nah, di sini bahkan juga sudah mendapatkan 2.000 komentar dan bahkan juga mendapatkan 1 juta tayangan. Wow, sangat ramai sekali di sini. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Bang Nalar, ini Prabowo serius sedang buat analogi Anies dengan contoh hewan. Anjir, kasar banget menurut gue, dan gak pantas banget seorang capres ngomong begini. Habis kemarin cawapresnya Gibran samain rakyat dengan binatang di kebun binatang, sekarang Prabowo ya begini, ya hancur. Ya seperti itulah. Nah, jadi apapun itu untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.
Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, memperkenalkan program Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana sebagai bagian dari berbagai program Pro Wong Cilik Ganjar Mahfud jika jadi presiden terpilih 2024. Hal ini disampaikan Atikoh dalam safari politik di lapangan Sri Tanjung, Tanjung Bintang, Lampung Selatan pada Selasa 9 Januari 2024. Dia hadir dalam acara silaturahmi bersama partai pengusung hingga simpatisan dengan ribuan massa yang didominasi Sri Kandi atau kaum perempuan. Satu keluarga miskin, satu sarjana. Nantinya keluarga miskin terutama di Lampung Selatan bisa mempunyai anak yang bisa mengenyam pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi, ujar Siti Atikoh. Selain itu, Atikoh juga memaparkan program keberpihakan Ganjar Mahfud kepada rakyat kecil lainnya, yakni satu desa, satu fasilitas kesehatan, satu tenaga kesehatan. Menurutnya, program ini penting terlebih untuk memberikan pertolongan kepada perempuan yang ingin melahirkan. Nanti untuk ibu-ibu yang melahirkan, karena melahirkan ini tidak bisa ditunda. Waktu harus sampai saat ini juga, darurat ya, kata dia. Lalu, Atikoh menjelaskan soal program KTP Sakti yang dia sebut nantinya akan mampu memastikan bantuan sosial bansos dan juga bantuan pupuk tepat sasaran. Sebab kata dia, banyak laporan, banyak penyaluran bansos tidak tepat sasaran karena ketidaksinkronan data. Yang ketiga, di Lampung Selatan juga seperti itu, ada ketidaksinkronan data terkait mungkin penerima bansos, PKH, KIP dan lain sebagainya. Nanti akan ada program KTP Sakti sehingga cukup satu KTP saja, jelas Atikoh. Petani butuh pupuk pakai KTP, tidak perlu pakai kartu-kartu yang lain dan datanya terintegrasi menjadi satu semua ada di situ. Ada NIK, itu berarti datanya ada semua sambungnya. Atikoh menjelaskan dengan adanya KTP Sakti, pembaruan data akan bisa segera terwujud. Dia juga menyebut melalui KTP Sakti maka masyarakat hanya perlu satu kartu terpadu yang datanya sudah terintegrasi. Sehingga apabila ada pembaharuan itu juga bisa dilakukan secara cepat, ujarnya. Lebih lanjut, Atikoh turut meminta para massa yang hadir, terutama tim pemenangan daerah TPD Ganjar Mahfud di Lampung, mensosialisasikan program-program keberpihakan Ganjar Mahfud di masyarakat kecil tersebut. Mantap ya. Jadi nanti sosialisasikan kepada masyarakat keberpihakan dari Ganjar Mahfud untuk mengentaskan kemiskinan, keberpihakan pada perekonomian, katanya. Bahkan juga istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti, melakukan safari politik di sejumlah daerah di Provinsi Lampung hingga Palembang, Sumatera Selatan pada 9 Januari hingga Jumat 12 Januari 2024. Pantauan bisnis, Atikoh tiba di Bandar Udara Internasional Radin Inten II, Lampung Selatan, Lampung pada 9 Januari sekitar pukul 8.35. Begitu tiba, dia disambut sejumlah jajaran pengurus partai pengusung Ganjar Mahfud hingga sukarelawan simpatisan. Atikoh diberikan selendang atau kain kapis khas Lampung serta bunga. Kesenian khas Lampung juga dipertontonkan, yaitu pincak kakot yang merupakan kesenian bela diri khas Lampung. Dia tampak tersenyum menonton aksi untuk menyambut tersebut. Setelah, Atikoh langsung menaiki bus untuk memulai safari politiknya di provinsi berjuluk Saibumi Rua Jurai ini. Berdasarkan rencana perjalanan, Atikoh bakal belusukan ke beberapa daerah seperti Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pesawaran, hingga Kota Bandar Lampung.
Dia akan mengkampanyekan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Pak Mahfud MD dengan bertemu pelaku UMKM, petani hingga tokoh agama setempat. Mantan wartawan itu kemudian akan meneruskan safari politik pada Rabu 10 Januari 2024 dengan belusukan ke Bandar Lampung untuk merayakan hari ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan bersama warga setempat. Lalu pada Kamis 11 Januari 2024 Atikoh akan menuju ke kota Palembang, Sumatera Selatan. Dia akan berkampanye di Bumi Sriwijaya hingga Jumat 12 Januari 2024. Sementara itu, pada hari ini Selasa 9 Januari, calon Presiden Ganjar akan berkampanye di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sementara itu, calon Wakil Presiden Mahfud MD akan menemui relawan di Yogyakarta. Istri Capres Ganjar Pranowo bahkan menyapa ribuan kader perempuan di Benteng Vandenberg, Solo pada Minggu 17 Desember. Atikoh menyebut perempuan memberikan kontribusi nyata pada kemerdekaan Indonesia. Atikoh datang dari Semarang untuk menyambut ribuan relawan perempuan di Benteng Vandenberg, Solo. Kehadiran Atikoh didampingi Sekjen PDI Perjuangan Hasto dan Ketua DPC PDI Perjuangan Surakarta FX Hadi Rudiatmo. Dalam pembuatannya, sambutan Atikoh kemudian menyinggung Kongres Perempuan pertama yang berlangsung pada 1928. Atikoh bahkan menyampaikan perempuan memberikan kontribusi nyata pada kemerdekaan Indonesia. Ini kan menjelang Hari Ibu, jadi kita harus merefleksi juga perjuangan perempuan ketika tahun 1928 di Kongres Perempuan yang pertama, ujarnya. Menurut Atikoh, di era 1928, perempuan telah memikirkan kontribusi untuk kemerdekaan bangsa. Perempuan, lanjut Atikoh, dapat berperan aktif dalam pembangunan. Perempuan juga bisa memperjuangkan pendidikan bagi para perempuan lainnya. Ini masih sangat relevan kalau kita tarik ke tahun 2023-2024. Jadi kita sebagai perempuan semuanya itu juga memiliki keterpanggilan agar bisa aktif juga untuk bisa memberikan kontribusi positif baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, ucap dia. Atikoh juga menegaskan pertemuan ribuan kader perempuan ini sebagai nafas dan filosofi dari perjuangan perempuan-perempuan terdahulu. Atikoh mengatakan suara perempuan penting bagi pemenangan Ganjar Mahfud. Selain itu, perempuan militan, mereka perlu diedukasi juga bagaimana dia bisa berpartisipasi secara aktif dalam sisi politik, katanya. Atikoh kembali melaksanakan safari politik mulai dari safari di Semarang dan juga Solo, kemudian bergerak menuju Jawa Timur. Ia direncanakan berkegiatan di Madiun, Ponorogo dan sekitarnya.